Halo, perkenalkan nama aku Mordeka Yerin dari jurusan Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di video ini aku ingin sharing seputar pengalaman mengikuti program Bangkit Academy. Bangkit Academy itu merupakan salah satu program studi independen dari kampus Merdeka. Bangkit Academy ini itu diselenggarakan oleh Google bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka yang ada di Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Program Bangkit ini juga itu dirancang untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman pesertanya di bidang teknologi dan mempersiapkan pesertanya untuk karir yang sukses di perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia. Di Bangkit Academy ini itu hanya ada 3 4. Ada mobile development, machine learning, sama cloud computing. Nah, cloud computing ini yang aku ambil di program Bangkit. Nah, tujuanku ikut program Bangkit ini sebenarnya itu karena bisa konversi 20 SKS. Jadi bisa konversi KKN. Soalnya menurutku itu karena aku dari jurusan informatika, jadi kurang relevan dengan dunia kerja kalau aku ikut KKN. Terus menurutku juga matkul pilihan yang ada di kampus itu kurang dan tidak menarik. Selain itu juga aku tuh bisa fokus sama satu bidang minat. Seperti Bangkit ini aku kan ngambil cloud computing, jadi aku bisa fokus sama cloud computing tanpa harus mikir matkul ini itu. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri di Bangkit itu ada 2. Yang ada yang secara sinkron, itu lewat kelas-kelas yang dipimpin sama instruktur, sama asinkron, itu pembelajaran mandiri. Itu kita ngerjain course atau modul-modul materi gitu di platform pembelajaran online. Nah, platform pembelajaran online-nya juga itu bukan main-main. Platform pembelajaran untuk learning cloud computing itu dari Decoding, Coursera, sama Google Cloud Skill Boost. Nah, untuk setiap penyelesaian course-nya juga kita itu bakal diberikan sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini tuh lumayan untuk portofolio LinkedIn kita. Nah, untuk kelas yang secara sinkron ini itu diberi nama sama Bangkit itu ILT atau Instructor Led Training. Nah, ini itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang teknis sama non teknis. Untuk yang teknis itu kita bakal belajar seputar learning path kita. Misal contohnya aku ngambil cloud computing, jadi ILT kelasku itu bakal ngebahas seputar cloud computing. Nah, buat non teknisnya itu kita bakal belajar soft skill juga, jadi kita nggak melulu belajar hal yang berbau teknis, tapi diselingi juga sama kelas-kelas soft skill. Oh iya, di program Bangkit Academy ini juga semua kegiatan dan hal yang kita lakukan itu diwajibkan dalam bahasa Inggris. Jadi selama program berlangsung, kita itu secara tidak langsung dilatih secara mental untuk berani ngomong berbahasa Inggris. Mungkin buat teman-teman yang gak jago bahasa Inggris bakal mikir gitu kalau bakal gak sanggup ngikutin pembelajarannya. Tapi itu kita gak boleh berpikiran seperti itu. Nah, di Bangkit Academy itu semua pesertanya dan semua yang mengikuti program ini itu diharuskan untuk selalu support sesamanya. Ini juga itu tertulis di dalam panduan Bangkitnya itu sendiri, dalam Code of Conduct. Nah, supaya apa? Supaya itu dapat tercipta lingkungan belajar yang nyaman bagi pesertanya. Supaya itu kita itu nggak malu-malu kalau kita ingin berbicara sama menyampaikan pendapat kita pada saat kelas.
Nah, selain itu juga kita nggak perlu takut untuk belajar sendiri. Selama program berlangsung juga, ini kita itu bakal dibagi kelompok belajar. Di setiap kelompok belajar itu bakal ada mentor yang memfasilitasi kita. Jadi setiap kelompok belajar itu bakal dikasih mentor. Jadi kita nggak perlu khawatir jika kita ada kendala dalam proses pembelajaran kita. Kita bisa langsung nanya ke mentor kita atau bahkan teman-teman kelompok belajar kita. Begitu. Terus untuk intensitas belajar di Bangkit Academy ini bisa dibilang padat. Dalam 1 minggu itu kita bisa dikasih jadwal pembelajaran mandiri yang secara online di platform pembelajaran itu bisa 3-4 materi. Nah ini itu di setiap materinya berisikan banyak modul-modul pembelajaran. Nah menurutku nih, bagi kalian yang mungkin ingin mengalihkan pikiran kalian supaya lebih produktif, atau misalnya kalian mau menyibukkan diri, nah ini program Bangkit nih sangat cocok ya untuk kalian, karena dari pihak Bangkitnya itu sendiri, kita itu dianjurkan untuk belajar 8 jam sehari. Nah untuk buat kalian juga yang buat ngerasa kayaknya nggak sanggup buat ngikutin jadwal pembelajaran yang sepadat ini karena ada kegiatan lain di luar atau di luar Bangkit, ini juga kita nggak perlu khawatir karena dari pihak Bangkit itu memfasilitasi kita dengan Google Calendar yang sudah diatur sama mereka. Jadi penentuan jadwal itu, pembelajaran kita itu sudah diatur sama mereka. Jadi kita cukup mengikuti pace pembelajaran dari Google Calendar itu, pasti kita bisa kok untuk ngikutin pembelajarannya tanpa beban waktu pembelajaran yang padat. Nah di akhir program Bangkit Academy ini juga terdapat proyek besar yang dinamakan Capstone Project. Di sini kita akan dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 6 orang untuk menyelesaikan Capstone Project ini. Nah di setiap kelompok ini, untuk setiap kelompok ini kita tuh bakal ditugasin untuk menerapkan semua kemampuan yang telah dipelajari selama mengikuti program ini dalam sebuah aplikasi. Selain Capstone Project, peserta yang progres pembelajarannya itu ahead of schedule, terus rajin mengikuti kelas ILT, terus menyelesaikan semua materi pembelajaran mandiri, itu bakal berkesempatan untuk mengikuti Google Associate Certification. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran di Bangkit Academy ini, tujuanku itu selanjutnya adalah untuk mendapatkan sertifikasi Google ini. Menurutku sertifikasi Google ini tuh bisa dibilang overpower untuk portofolio kita. Kita itu bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan nantinya bermodalkan sertifikasi Google ini. Karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan sertifikasi Google ini. Untuk Google Associate Certification ini dibagi per learning path. Nah, untuk Cloud Computing Learning Path itu akan mengikuti Google Associate Cloud Engineer Certification. Kalau Machine Learning Path itu bakal ikut Google TensorFlow Developer Certification. Sama untuk Mobile Development Learning Path itu bakal ngikut Google Associate Android Developer Certification. Nah, mungkin cukup sharing dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Dan mungkin perlu diingat juga bahwa semua yang sudah saya sampaikan ini merupakan opini dari saya pribadi. Jadi jika ada perbedaan mungkin dengan yang lain, itu saya mohon maaf. Terima kasih.